Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Faisal Muhammad, kelas TI 24C1, NIM 31241023. Pertama, kita pakai include IOStream. Untuk adalah header file yang digunakan untuk input dan output dalam C++. Kemudian ada using namespace std, adalah deklarasi yang memungkinkan untuk menggunakan semua elemen dalam namespace std tanpa harus mendeklarasikan std sebelum setiap elemen. Kemudian ada inMain, adalah fungsi utama dalam program C++. Setiap program C++ harus memiliki fungsi main yang merupakan titik awal eksekusi program. Kemudian ada chout, yaitu output hello world. Ini adalah perintah untuk mencetak teks hello world. Kemudian return 0. Ini adalah perintah mengakhiri tugas fungsi main untuk mengembalikan nilai ke 0. Selanjutnya penjumlahan dalam C++. Nah, kita pakai include IOStream, adalah header file yang digunakan untuk input output dalam C++. Kemudian ada using namespace std, mengizinkan penggunaan elemen dalam namespace std tanpa harus mendeklarasikan std sebelum setiap elemen. Kemudian ada inMain, fungsi utama dari program C++, mulai dari fungsi main. Kemudian in A1, A2, hasil. Deklarasi 3 variabel integer A1, angka 2, dan hasil yang digunakan dalam program. Kemudian chout, masukkan angka pertama, dan cin angka 1, menampilkan pesan dan memasukkan angka pertama dan menyimpan nilai input dari program. Kemudian chout, masukkan angka kedua, cin angka 2 untuk menampilkan pesan untuk memasukkan angka kedua dan menyimpan nilai input dari pengguna ke dalam variabel. Kemudian hasil angka 1 plus angka 2 untuk menghitung jumlah dari angka 1 dan angka 2, kemudian menyimpannya dalam hasil variabel. Chout hasil untuk menampilkan nilai hasil dalam penjumlahan angka 1 dan angka 2 ke layar. Kemudian return 0, mengakhiri fungsi main dan mengembalikan nilai 0 ke sistem operasi awal. Kemudian jalannya angka pertama 12 dan hasilnya 24. Oke, selanjutnya ada tampilkan pesan di C++. Pertama kita pakai include IOStream seperti biasa. Untuk prosesor direktif, memerintahkan prosesor untuk menyatakan isi dari header file IOStream. Untuk menyediakan objek-objek standar di input dan output. Kemudian using namespace std, untuk menghindari elemen lain menggunakan std lagi. Kemudian void, tampilkan pesan. Ini adalah definisi fungsi bernama tampilkan pesan. Kemudian tidak mengembalikan void sebelum nama fungsi menunjukkan bahwa fungsi ini tidak mengembalikan nilai apapun. Fungsi ini tidak menerima argumen atau parameter. Kemudian chout, halo selamat datang. Ini adalah satu-satunya instruksi di dalam fungsi tampilkan pesan. Adalah instruksi operator digunakan untuk masukkan data ke dalam output stream. Halo selamat datang adalah string literal yang akan ditampilkan di konsol. Manipulator yang masuk karakter neoline. Kemudian inMain adalah fungsi utama dari program C++ untuk mengeksekusi program, selalu dimulai dari fungsi main. Kemudian tampilkan pesan, dalam fungsi main baris ini memanggil fungsi tampilkan pesan. Ketika baris ini akan dieksekusi, kontrol program akan berpindah ke fungsi tampilan pesan. Kemudian return 0, di akhir fungsi main return menandakan bahwa program telah selesai.
kemudian jalannya. Halo, selamat datang. Terima kasih. Setelah itu kita keluarin di C++. Sama seperti biasa kita gunakan include string untuk file untuk import output. Kemudian using namespace std untuk menggunakan std. Kemudian kelas orang, ini adalah deklarasi kelas dasar atau base class bernama orang. Kelas ini memiliki satu member function menyapa. Kemudian void menyapa, ini adalah member function dari kelas orang. Fungsi ini mencetak pesan kalau saya orang. Kemudian kelas mahasiswa publik orang. Ini menunjukkan bahwa mahasiswa adalah private class yang mewarisi dari base class orang. Kemudian void belajar, ini adalah member function yang khusus untuk kelas mahasiswa. Fungsi ini mencetak pesan saya belajar. In main, fungsi utama program mahasiswa. MHS ini membuat sebuah objek MHS menyapa, ini memanggil metode menyapa. Karena masih mewarisi dari orang yang fungsi menyapa, jadi menyapa didefinisikan di orang. Dan MHS belajar ini memanggil metode belajar pada objek MHS. Kemudian return null, kembali ke null, program sukses. Kemudian hasilnya seperti ini. Terima kasih. Oke, selanjutnya ada membaca data dari file di purpose. Pertama, seperti biasa pakai include string. std untuk memudahkan kita menggunakan elemen tanpa menggunakan std lagi. Kemudian in main, ini adalah fungsi main, adalah untuk mengeksekusi program. Kemudian double radians, MPI, dan chot sin 45 derajat, sin radians, return 0 untuk kembali ke 0 bahwa program sudah sukses. Kemudian jalannya. Jadi seperti ini. Baik, terima kasih. Selanjutnya penjumlahan dalam C++. Nah, kita pakai include string adalah header file yang digunakan untuk input output dalam C++. Kemudian ada using namespace std, mengizinkan penggunaan elemen dalam namespace std tanpa harus mendeklarasikan std sebelum setiap elemen. Kemudian ada in main, fungsi utama dari program C++, mulai dari fungsi main. Kemudian in A1, A2, hasil. Deklarasi 3 variabel integer, A1, angka 2, dan hasil yang digunakan dalam program. Kemudian chot, masukkan angka pertama, dan sin angka 1, menampilkan pesan dan memasukkan angka pertama dan menyimpan nilai input dari variabel. Kemudian chot, masukkan angka kedua, sin angka 2 untuk menampilkan pesan untuk memasukkan angka kedua dan menyimpan nilai input dari pengguna ke dalam variabel. Kemudian hasil angka 1 plus angka 2 untuk menghitung jumlah dari angka 1 dan angka 2, kemudian menyimpannya dalam hasil variabel. Chot hasil untuk menampilkan nilai hasil dalam penjumlahan angka 1 dan angka 2 ke layar. Kemudian return 0 mengakhiri fungsi main dan mengembalikan nilai 0 ke sistem operasi awal. Kemudian jalannya.
Kan angka pertama 12 tambah 12 dan hasilnya 24. Oke, ini adalah luas lingkaran di C++. Sama include string adalah string untuk menggunakan fungsi-fungsi input dan output seperti jot dan cin. Kemudian using namespace std untuk menghindari elemen-elemen yang kemudian menggunakan std. Kemudian double hitung luas double r. Inilah adalah deklarasi fungsi nambah hitung luas double sebagai sebelum fungsi menunjukkan bahwa fungsinya akan memberikan double. Kemudian fungsi main adalah fungsi yang digunakan dari program spesifik untuk eksekusi. Kemudian double jari-jari ini mendeklarasikan sebuah bernama jari-jari double menyimpan nilai jari-jari yang akan dimasukkan pengguna. Kemudian cat masukkan jari-jari kanan ini menambahkan pesan masukkan jari-jari konsol meminta pengguna untuk masukkan nilai jari-jari. Jari-jari ini membaca input dari konsol dan menyimpannya ke dalam variabel. Kemudian chot luas lingkaran, kemudian hitung luas ini mengambil hasil perhitungan luas lingkaran ke konsol. Kemudian return 0 ini mengembalikan nilai 0 dari fungsi main, menandakan bahwa program berjalan dengan sukses. Kemudian jalannya tiga lingkaran terus lingkarannya adalah 360. Oke, kemudian konversi suhu di C++ menggunakan include stream untuk header file, kemudian using namespace std yang digunakan agar program dapat menggunakan perintah untuk input output seperti cin dan jot. Kemudian in main tempat di mana program dimulai, deklarasi variabel float Celsius Fahrenheit. Celsius untuk menyimpan suhu yang dimasukkan pengguna, kemudian Fahrenheit untuk menyimpan hasil konversi suhu Fahrenheit. Kemudian cat masukkan suhu dalam Celsius. Program meminta pengguna masukkan suhu dalam Celsius. Kain masukkan disimpan dalam variabel Celsius, menghitung suhu dalam Fahrenheit. Kemudian ada Fahrenheit, itu rumus konversi dari Celsius ke Fahrenheit. Kemudian chot suhu dalam Fahrenheit, program untuk menampilkan hasil konversi suhu dalam Fahrenheit. Kemudian return 0 untuk menandakan program selesai dengan sukses. Kemudian hasil runningnya, masukkan suhu dalam Celsius 21. Ini hasilnya 69,8. Terima kasih. Oke, selanjutnya kelulusan dalam Python. Nilai ini adalah baris yang meminta pengguna masukkan nilai. Fungsi input meminta pengguna untuk masukkan data dari keyboard dan mengembalikan nilai dalam bentuk string. Fungsi mengubah string tersebut menjadi integer dan menyimpannya dalam variabel nilai. If nilai sama dengan 60, print lulus. Kalau di atas 60 berarti lulus, else print tidak lulus. Bagian ini dijalankan jika kondisi if tidak terpenuhi, nilai kurang dari 60. Kemudian jalannya 59 tidak lulus. Terima kasih. Oke, selanjutnya saya akan jelaskan kelulusan dalam C++ include Ustream. Ini untuk memungkinkan penggunaan seperti chot dan cin.
Kemudian using namespace std, ini adalah cara untuk menghindari penulisan std setiap kali menggunakan elemen dalam namespace standar C++. Kemudian in main, ini adalah fungsi utama di mana eksekusi program dimulai. Setiap program C++ harus memiliki fungsi main. Kemudian in nilai, mendeklarasikan variabel nilai dengan tipe data in. Kemudian chot, masukkan nilai, cin, nilai. Kemudian if nilai lebih dari 60, memeriksa apakah nilai yang dimasukkan penggunaan lebih besar atau sama dengan 60. Kemudian chot lulus. Nah, jika kondisi if benar, maka teks lulus akan ditampilkan di layar. Else, bagian ini akan dijalankan jika kondisi if tidak terpenuhi, nilai kurang dari 60. Chot tidak lulus akan ditampilkan di layar. Kemudian return 0 adalah mengakhiri fungsi main dan mengembalikan nilai ke 0 bahwa program sudah selesai. Kemudian ini masukkan nilai 70. Nah, di atas 70 berarti lulus. Terima kasih. Oke, selanjutnya ada if bersarang. Pertama, kita gunakan include geostream. Gunakan untuk memanfaatkan fungsi input output. Kemudian ada using namespace std. In main, tempat di mana program dimulai, deklarasi variabel. In angka, variabel untuk menyimpan angka yang dimasukkan oleh pengguna, memilih input dari pengguna. Kemudian chot, masukkan angka. Cin, angka, untuk program minta pengguna memasukkan sebuah angka yang kemudian disimpan di variabel angka. Kemudian if angka 0, chot angka positif. If angka 2 angka genap, chot angka ganjil. Kemudian angka 2 sama dengan 0, chot angka genap, dan itu chot angka ganjil. Kemudian return 0, kembali 0 bahwa program selesai dengan sukses. Kemudian hasilnya masukkan angka 12, itu angka positif dan angka genap. Terima kasih. Selanjutnya adalah kalkulator dalam Python. Op sama dengan input, masukkan operator plus min kali bagi. Kemudian 61 sama dengan float, input masukkan angka pertama, dan 62 sama dengan float, input masukkan angka kedua. If op sama dengan plus, program akan menambahkan angka pertama dan angka kedua. If op minus print hasil, program akan mengurangkan angka pertama dengan angka kedua. Jika if op sama dengan kali, program akan mengalihkan angka pertama dan angka kedua. Jika operator adalah program akan membagi angka pertama dengan angka kedua. Jika operator tidak valid, dan jika operator yang dimasukkan bukan salah satu dari plus, min, atau program, bahwa pesan operator yang dimasukkan tidak valid. Kemudian 12. Operator tidak valid. Terima kasih. Fungsi tanpa ini pertama adalah header file yang untuk program C++, kemudian mainstream untuk menyertakan file input pancing, kemudian using namespace std memudahkan pengenalan
dari manifest std. Kemudian in main main mengeksekusi. Kemudian in R5 ini, kemudian in n sama 0 ini adalah saat ini dalam kemudian kita menambahkan elemen dalam array R sama dengan 10 tambah elemen 10 R n plus sama dengan 20 menambah elemen R n plus sama dengan 30 menambah elemen kemudian elemen dalam array for i sama dengan 0 plus R kemudian cat n kemudian return kembali ke 0 memberitahu pada program telah selesai. Kemudian kita seperti ini. Terima kasih. Oke. Kemudian fungsi tanpa return di Python. Angka sebenarnya untuk membuat list kosong nama angka. Di sini untuk membuat list kosong bernama angka tanda kurung siku digunakan untuk mendefinisikan karena dalamnya kosong maka list tersebut awalnya tidak. Kemudian maka elemen list angka dan dalam kurung 10 ini menambahkan 10 ke dalam list, angka 20 menambahkan angka 30 dalam list. Kemudian print elemen dalam list angka ini baris ini mencetak list ke konsol. Adalah fungsi buahan Python untuk menampilkan output elemen dalam list adalah string netral yang akan dicetak persis seperti yang tertulis. Kemudian angka n menambahkan elemen baru. Kemudian print setelah menambahkan elemen 40 elemen dalam menambahkan elemen setelah penambahan. Kemudian jalannya ini. Terima kasih. Lanjut ending di Python. Try ini adalah blok try berisi kode memungkinkan menghasilkan exception. Kemudian except divisi error sebagai blok penanganan exception dirancang untuk menangkap exception tertentu. Kemudian ada print error, ini ada errornya. Kemudian finally, akhirnya blok finally berisi kode yang selalu dieksekusi. Terlepas dari apakah suatu exception terjadi atau tidak, ini berguna untuk pembersihan. Kemudian jalannya seperti ini. Terima kasih. Selanjutnya ada membuat kelas di C++. Karena seperti biasa kita gunakan include illustrate sing dan plot. Kemudian using dan std untuk memudahkan kita menggunakan elemen tanpa menggunakan std lagi. Dan kita buat kelas mahasiswa string nama ini untuk integer ukur menyimpan umur mahasiswa. Kemudian fungsi memperkenalkan diri void perkenalan menggunakan output kalau nama saya, nama, umur saya, umur, tahun. Kemudian fungsi main untuk eksekusi program membuat objek mahasiswa nama mahasiswa 1, fungsi data mahasiswa nama mahasiswa 1 dan umurnya. Kemudian kenalan kemudian kembali ke 0, kemudian hasil jalannya
seperti ini. Terima kasih. Baik, selanjutnya encapsulation di kelas mahasiswa. Ini adalah deklarasi kelas bernama mahasiswa. Sama seperti di C++, kelas adalah titik biru atau template membuat objek. Def, init, self, nama. Ini adalah konstruktor dari kelas. Konstruktor adalah metode di kelas otomatis. Kita sebut kelas di dua. Kemudian ada nama. Ini adalah parameter lain yang digunakan untuk menginisialisasi atribut nama dari objek. Kemudian get nama, ini adalah metode yang disebut get nama yang didefinisikan di self sekali lagi memperhatikan get. Kemudian set nama, ini adalah metode yang disebut set nama. Self representation instant object, nama adalah parameter untuk nilai nama yang baru. Kemudian MHS dengan mahasiswa Andi. Ini membuat sebuah objek atau instan dari kelas dengan variabel MHS mahasiswa Andi memanggil unit dan memberikan string Andi sebagai argumen untuk parameter nama. Kemudian print nama, ini memanggil metode get nama pada objek MHS dan mencetak nilai yang dikembalikan ke konsol. Jalannya seperti ini. Terima kasih. Kemudian do while di C++ include stream digunakan agar kita digunakan untuk input dan output di C++. Dan using namespace std digunakan kita bisa menggunakan elemen dari namespace tanpa menuliskan std sebelum setiap elemen. Kemudian fungsi main in i=1. Fungsi main adalah titik awal eksekusi program. Variabel diinisialisasikan dengan nilai sama dengan 1. Do while loop. Do output iterasi ke i while i kurang dari sama dengan 5. Blok do, kode dalam blok do akan dijalankan setidaknya sekali. Kemudian code iterasi ke i, letak pesan iterasi ke diikuti dengan nilai i dan pindah ke baris berikutnya. I++ menilaikan sebesar 1. Kemudian return 0 mengembalikan sebagai indikator bahwa program telah berjalan dengan sukses. Kemudian terima kasih. Selanjutnya ada dictionary di C++. Pertama kita include string seperti biasa. String untuk input Anda. Include map ini menyatakan header file std. Kemudian using namespace std ini untuk memudahkan namespace. Kemudian main ini adalah fungsi utama program. Kemudian deklarasi map string mahasiswa. Ini adalah map untuk membuat sebuah map di mana kayaknya bertipe string, misal kalian juga bertipe string, misalnya Andi 20. Kemudian siswa nama, ini adalah menambahkan elemen ke dalam map mahasiswa. Kemudian nama umur 20, jurusan teknik. Kemudian kita akses dalam map, cut nama mahasiswa, nama. Ini adalah untuk cara menggunakan key, membuka dengan key nama ya. Kemudian mahasiswa umur 20. Ini jadi yang
basis. Kemudian basis elemen dalam map, nama mahasiswa, nama umur mahasiswa, umur jurusan mahasiswa, jurusan. Map and for total elemen first, kemudian rate kembali kenal, program sudah selesai. Kemudian terima kasih. Oke. Kemudian ada deret dari Python. Halaman 1 adalah inisialisasi variabel i diinisialisasi dengan nilai sama dengan 1. Kemudian sum sama dengan 0. Inisialisasi variabel sum di sini diinisialisasi dengan nilai 0. Ini akan digunakan untuk penyimpanan penjumlahan nilai-nilai. Kemudian sum sama dengan 10. Penjumlahan menambahkan nilai i sebesar 1, misalnya i awalnya 1, kemudian menjadi 2 pada iterasi berikutnya. Setelah i melebihi 10, loop while berhenti, print jumlah deret sama dengan 1 sampai 10 sum, dan output mencetak hasil penjumlahan semua nilai dari 1 hingga 10. Kemudian jalannya 1 sampai 10. Terima kasih. Oke. Selanjutnya include JavaStream. Ini untuk prosesor menyertakan library input-output standar di C++. Using namespace std, ini adalah cara untuk menghindari penulisan std setiap kali kita menggunakan elemen dari C++. When in main, fungsi utama di mana eksekusi program dimulai. Kemudian in i sum sama 0 mendeklarasikan dua variabel integer, i dengan nilai awal 1 dan sum dengan nilai awal 0. While i sama dengan 10 memulai loop while yang akan beriterasi selama kondisi i 10 terpenuhi. Sum plus sama dengan i adalah penjumlahan menambahkan nilai variabel sum, jadi setiap kali loop berulang nilai i ditambahkan ke sum. Kemudian i plus inkrementasi meningkatkan nilai i sebesar 1 setiap kali loop berulang. Cut jumlah deret 1 sampai 10 mengambilkan hasil akhir dari penjumlahan seluruh nilai i dari 1 hingga 10 ke layar. Kemudian return 0 mengakhiri fungsi main dan mengembalikan nilai ke sistem operasi, menandakan bahwa program sukses. Kemudian hasilnya seperti ini, jumlah deret 1 sampai 10. 55. Terima kasih. Selanjutnya encapsulation kita gunakan include JavaStream. Seperti biasa ini adalah dir file. Kemudian ada kelas mahasiswa. Ini adalah deklarasi kelas bernama mahasiswa. Kelas adalah blueprint atau cetak biru untuk membuat objek. Kemudian private, ini adalah akses specifier yang menentukan tingkat akses member di bawahnya. String nama, ini adalah mahasiswa dan nama, ini untuk mendeklarasikan sebuah variabel bertipe string bernama nama variabel. Kemudian publik, ini juga merupakan akses specifier, berarti member yang deklarasi publik dimana saja. Kemudian void nama, string n, ini adalah member function atau metode yang disebut set nama. Fungsi ini digunakan untuk mengatur nilai dari data member. Kemudian ada string get nama, ini adalah member function atau metode yang disebut get nama. Fungsi ini
digunakan untuk mendapatkan nilai dari data yang bernama. Kemudian main ini mesti main memprogram mahasiswa yang memanggil metode sama klik mahasiswa. Contohnya Andi. Kemudian setnya nama, mahasiswa get nama, Anda. Ini memanggil metode nama untuk mencetakkan nilai dikembalikan ke konsol. Kemudian return 0 kembali ke 0 bahwa program sukses. Kemudian kita jalankan. Ya, seperti ini. Terima kasih. Baik, selanjutnya dialog di Python sama import tkinter TK. Ini baris untuk mengimpor modul tkinter dan memberinya alias TK untuk memudahkan penggunaan. Kemudian from tkinter import simple dialog message box. Ini untuk mengimpor fungsi string dari modul simple dialog dan fungsi show info dari modul message box. Kemudian root TK, root withdraw. Ini untuk baris menciptakan jendela utama untuk aplikasi GUI. Biasanya jendela ini ditampilkan di layar. Kemudian ada name simple dialog string. Ini untuk masukkan nama Anda. Kemudian input dialog, masukkan nama Anda. Name untuk message box. Lalu name. Baik, ini hasil jalannya. Masukkan nama Anda, kelasnya. Ya, seperti ini. Baik, terima kasih. Oke, selanjutnya ada library eksternal Python sama import math. Baris ini mengimpor modul math sebagai matematika. Kemudian xmat sqrt 25, baris ini memanggil fungsi math akan menghitung akar kuadrat dari 25 yaitu 5 dan hasilnya disimpan dalam variabel print akar kuadrat dari 25 x. Baris ini mencetak output ke konsol fungsi print menerima 2 argumen. Kemudian hasil jalannya. Terima kasih. Oke, kemudian ada rekursif di C++. Pertama, include the stream. Ini untuk meletakkan C dari header file. Stream dalam program untuk menginput input dan output, menyediakan objek untuk di C++. Kemudian using namespace std, ini juga merupakan direktif untuk memberitahu compiler untuk menggunakan namespace std adalah untuk mengorganisasi identifier seperti variabel, fungsi, dan kelas. Untuk kita menggunakan objek seperti cat, kita harus menulis std. Kemudian in faktorial in n, ini adalah definisi fungsi bernama faktorial. Ini sebelum nama fungsi menunjukkan bahwa fungsi ini akan mengembalikan nilai bertipe integer. In n menunjukkan bahwa fungsi ini menerima satu integer yang dinamakan argumen. Ini menjadikan bilangan yang terhitung faktorialnya. Kemudian if n sama 1, return 1, inilah base case atau kasus dasar dari rekursi. Faktorial dari 0 dan 1 adalah 1. Jadi jika n kurang, akan langsung membalikan nilai 1 untuk menghentikan rekursi. Kemudian else return n faktorial n 1 adalah bagian rekursi dari fungsi. Jika n lebih besar dari 1, fungsi akan mengembalikan hasil perkalian n. Kemudian ada argumen n. Ini adalah definisi matematis dari faktorial n sama dengan n 1. Kemudian kita jalankan seperti ini. Faktorial dari 5 adalah 120. Terima kasih. Oke, def. Kemudian luas lingkaran dalam Python. Def
hitung luas dalam kurung R. If adalah kata kunci yang mendefinisikan sebuah fungsi dalam Python. Hitung luas adalah sebuah nama fungsi yang kita buat. Nama ini bisa diganti sesuai keinginan ya. Kemudian R adalah parameter atau argumen yang diterima oleh fungsi. Nah, dalam hal ini R mempresentasikan jari-jari lingkaran. Nilai jari-jari ini akan diberikan saat fungsi dipanggil. Kemudian return 3 kali 14 kali R kali R. Kemudian return adalah kata kunci yang mengembalikan nilai dari fungsi. 3 kali 14 adalah nilai pendekatan untuk fungsi. Persatuan matematika yang digunakan dalam perhitungan lingkaran. Terus selanjutnya jari-jari sama dengan float. Input masukkan jari-jari lingkaran. Input masukkan jari-jari lingkaran menampilkan pesan masukkan jari-jari lingkaran di layar dan menunggu pengguna masukkan input dari keyboard. Input ini akan berupa string teks. Kemudian print luas lingkaran, hitung luas jari-jari. Hitung luas jari-jari memanggil fungsi hitung luas yang telah didefinisikan sebelumnya. Kemudian mengembalikan nilai luas lingkaran, print luas lingkaran menampilkan nilai teks diikuti dengan nilai yang dikembalikan oleh fungsi hitung luas, yaitu luas lingkaran yang telah dihitung. Terima kasih. Kemudian ini lupa 12 ini hasilnya. Terima kasih. Selanjutnya ada mengumpulkan nilai pertama yang buat stream. Seperti biasa ini driver untuk tanda misalnya kunci. Kemudian ada stream yang seperti untuk menggunakan elemen tanpa menggunakan std. Kemudian inmain adalah eksekusi program. Kemudian deklarasi array dengan beberapa nilai sama dengan 90, 70, 80, 60, 85. Ini untuk mendasarkan dua array integer. Kemudian size of nilai dalam kurung menentukan ukuran array. Kemudian mengurutkan array secara ascending, nilai plus n. Kemudian menentukan array yang terlakukan ascending ke daftar nilai ascending for i 0, i kurang dari n, i plus plus kurang dari nilai i handle. Untuk mengurutkan array ascending dengan sort nilai plus n greater in. Terus untuk menampilkan array yang telah diurutkan di ascending, daftar nilai yang telah diurutkan di ascending for i sama 0, i kurang dari n, i plus plus kurang dari nilai i n. Kemudian return 0 untuk mengambilkan ke 0. Program sudah sukses. Kemudian seperti ini. Terima kasih. Oke, kemudian angka array dalam Python R 1, 2, 3, 4, 5 list dengan 5 elemen. Total sama dengan 0. Mendeklarasikan variabel total digunakan dengan level 0. For num in R, mulai loop for yang akan berliterasi melalui setiap elemen dalam list R. Total plus num sama dengan menambahkan nilai dari setiap elemen dalam list R ke variabel total. Print F total elemen dalam array. Nah, setelah loop selesai, program menambahkan total nilai dari semua elemen dalam list dengan menggunakan string untuk format output. Dan jalannya 15. Terima kasih. Kemudian ada
array di include ini adalah compare interface antara string menyediakan objek standar input seperti itu dan objek dan chain untuk verifikasi. Kemudian using std baris ini mereka menggunakan std dalam namespace yang berisi funksi untuk menggunakan tanpa std. Kemudian main adalah fungsi main, fungsi utama untuk mengeksekusi program. Kemudian in r5 ini mendekati pertama akan dapat 5 elemen bernilai 10 r4 bernilai 10 index array di sini dari 5 for in dengan 0 i kurang dari 5 ini adalah ukuran i5 adalah kondisi untuk di plus menaikkan nilai setelah kasih elemen array dalam loop baris ini menempatkan elemen array konsol elemen berikutnya array, kemudian return 0 kembali ke 0, kemudian hasilnya seperti ini. Terima kasih. Oke, selanjutnya angka ganjil di C++. Include Geostream untuk adalah menyertakan library input-output standar di C++. Ini untuk menggunakan objek seperti chode dan chain. Kemudian using namespace std adalah cara untuk menghindari penulisan std setiap kali menggunakan elemen dari namespace standar C++. Kemudian in main, fungsi utama di mana eksekusi program dimulai. Setiap program C++ harus memiliki fungsi main for in 1 mulai loop for yang akan beriterasi dari i1 hingga i kurang dari 10. Loop ini akan berulang sebanyak 10 kali. Kemudian if i per 2 seru sama 0 chode i, kemudian return 0 mengakhiri fungsi main dan mengembalikan nilai ke 0 ke sistem operasi. Program sudah sukses. Kemudian run code-nya 13579. Terima kasih.